Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Mulakhas Fikih. Kita sampai pada bab fi bayan sifatil wudu. Bab penjelasan sifat-sifat wudu. Setelah kita mengetahui syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, dan sunnah-sunnah wudu, maka kita pun perlu mengetahui bagaimana penjelasan sifat atau tata cara wudu yang diterapkan di dalamnya hukum-hukum wudu, yakni tata cara wudu yang sempurna, yang mencakup kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang diambil dari nas-nas syar'i, supaya kita bisa menerapkannya insya Allah. Gimana tata cara wudu yang sempurna? Pertama, ya, orang yang berwudu hendaknya berniat. Dia berniat melakukan wudu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan padanya wudu, seperti sholat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, membaca basmalah. Kemudian setelah itu dia mencuci telapak tangannya atau kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur 3 kali dan istinsyak 3 kali, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian dia mengeluarkannya dengan tangan kirinya. Jadi disunahkan ketika kita melakukan istinsyak, kita masukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, lalu mengeluarkannya dengan tangan kiri. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Adapun batasan wajah, yakni dari tempat tumbuhnya rambut hingga kedua rahang yang miring dan dagu. Adapun yang dimaksud dengan kedua rahang yang miring, yaitu kedua tulang yang berada di bawah wajah. Yang satunya di sebelah kanan, kemudian yang kedua di sebelah kiri. Adapun dagu adalah tempat bertemunya 2 rahang. Kemudian jenggot ini termasuk bagian dari wajah, sehingga wajib dibasuh walaupun panjang. Jika jenggotnya tidak lebat, maka wajib membasuh bagian dalam dan bagian luarnya. Jika jenggotnya lebat, maka wajib membasuh bagian luarnya dan disunahkan menyela-nyela bagian dalamnya, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Adapun batasan lebar wajah, kalau tadi batasan panjang wajah, adapun batasan lebar wajah dari telinga sampai ke telinga. Dari telinga, ya, sampai ke telinga. Adapun telinga itu sendiri termasuk bagian dari kepala, maka keduanya diusap bersamaan dengan mengusap kedua yang diusap bersamaan dengan mengusap kepala. Kemudian
membasuh kedua tangan sampai kedua siku 3 kali. Adapun batasan tangan ya dari ujung jari jemari atau ujung kuku sampai awal atau sampai bagian awal lengan atas. Sampai bagian awal lengan atas. Kemudian yang harus diperhatikan ya bagi orang yang berwudu, dia wajib menghilangkan apa yang melekat pada kedua tangannya sebelum dibasuh. Baik itu adonan, tanah, kemudian juga pewarna kuku yang tebal dan lain-lain. Hatta yataballagha bima'il wudu, hingga ya terkena air wudu. Jadi kuku dan kulitnya terkena air wudu. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit atau kuku. Kemudian mengusap seluruh kepala dan kedua telinga 1 kali dengan air yang baru, bukan bekas cucian tangan. Adapun tata cara mengusap kepala, yakni dengan meletakkan 2 telapak tangan yang sudah dibasahi. Kami akan contohkan. Ya, meletakkan kedua tangan yang sudah dibasahi di bagian depan kepala, kemudian ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian ditarik kembali sampai ke tempat semula, lalu kedua jari telunjuk masuk ke dalam lubang telinga, ya, mengusap telinga, dan ibu jari digunakan untuk mengusap bagian luar telinga. Ini tata cara mengusap kepala yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia mencuci kedua kakinya, ya, sampai kedua mata kaki. Adapun 2 mata kaki ini adalah 2 tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Para pendengar rahimakumullah, adapun bagi orang yang terpotong tangan atau kakinya, maka dia mencuci apa yang tersisa dari tangan atau kakinya. Jika yang terpotong itu dari persendian siku, maka ia mencuci ujung lengan atasnya. Ya, soalnya tangannya terpotong sampai persendian, ya, siku, maka dia tetap mencuci ujung lengan atasnya. Jika yang terpotong itu batas mata kaki, maka ia mencuci ujung betisnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian.
fa idza ghassala baqiyatal mafrud faqad ata bimastata'. Apabila ia mencuci ya sisa anggota tubuh yang wajib dibasuh, berarti dia telah melakukan ya sesuai kemampuannya. Para pendengar rahimakumullah, ini tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia melakukan tata cara ini, dia angkat pandangannya ke langit, kemudian dia membaca doa atau zikir yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu doa atau zikir setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertobat. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang rajin bersuci. Maha suci Engkau ya Allah dengan memujimu. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Para pendengar rahimakumullah, adapun keterkaitan doa atau zikir ini yang dibaca setelah wudu dengan wudu, yaitu tatkala wudu adalah penyucian bagi lahir, maka sangat sesuai dibarengi dengan penyebutan penyucian batin dengan bertauhid dan bertobat. Keduanya merupakan sarana pembersih atau penyuci yang paling agung. Wudu merupakan sarana pembersih yang paling agung, demikian pula doa ini merupakan sarana pembersih yang paling agung. Apabila terkumpul padanya dua kesucian, yaitu kesucian lahir dengan berwudu dan kesucian batin dengan tauhid dan tobat, maka ketika itu ia boleh menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapannya dan bermunajat kepadanya. Setelah seseorang bersih lahirnya, kemudian juga batinnya, maka setelah itu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mengapa bagi orang yang berwudu mengeringkan anggota-anggota wudunya dengan mengusapkan sepotong kain atau yang lainnya. Mungkin setelah wudu dia mau membersihkan atau mengeringkan wajahnya atau kedua tangannya, dibersihkan, dikeringkan dengan handuk dan yang semisalnya, ini tidak mengapa. Kemudian ayyuhal muslim, ketahuilah bahwasanya wajib isbagul wudu, yaitu menyempurnakan wudu dengan menyelesaikan anggota-anggota wudu dan meratakan air ke seluruh anggota wudu. Janganlah ia biarkan sesuatu pun darinya yang tidak terkena air wudu. Ketika berwudu kita pastikan bahwasanya semua anggota wudu sudah selesai kita usap atau basuh. Kemudian juga air yang kita gunakan itu merata. Merata mengenai seluruh anggota wudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang yang menyisakan
tempat sebesar kuku di punggung kakinya yang belum tersentuh air. Dia ada bagian kecil di punggung kakinya yang belum terkena air. Kemudian Nabi berkata kepadanya, irji' fa ahsin wudu'aka. Kembalilah kamu, perbaikilah wudumu. Dalam riwayat lain dari sebagian sahabat Nabi SAW bahwasanya Nabi pernah melihat seseorang yang sholat sementara pada sebagian kakinya atau punggung kakinya ada lum'ah, yakni bagian seukuran uang dirham yang belum terkena air wudu. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang wudu dan sholatnya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Para pendengar rahimakumullah, ya, terkadang terjadi sikap menyepelekan, ya, terhadap keduanya, ini kedua tumit. Sehingga apa? La yasilu ilaihi ma'al ma'. Air tidak sampai pada keduanya. Atau ada bagian pada keduanya yang belum terkena air. Ketika seseorang berwudu, dia cuci kakinya, ternyata tumitnya belum terkena air karena dia tidak perhatian. Fayu'azzabani binar bisababi zalik. Hingga akhirnya ya keduanya disiksa, kedua tumitnya disiksa di neraka disebabkan hal itu. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbiqul wudu kama amarahullah. Sesungguhnya salat salah seorang di antara kalian tidak sempurna hingga dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaksil wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain summa yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ilal ka'bain. Dia cuci wajahnya, kedua tangannya sampai siku, dia usap kepalanya, dan dia mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Jadi orang yang wudunya tidak sempurna, maka sholatnya tidak sempurna. Kemudian ayyuhal muslim, ketahuilah bahwasanya makna menyempurnakan wudu itu bukanlah menggunakan air yang banyak, boros dalam menggunakan air. Akan tetapi makna menyempurnakan wudu yaitu mengalirkan air hingga mengenai seluruh bagian dari anggota wudu. Adapun ya menggunakan air yang banyak ini merupakan pemborosan yang dilarang. Bahkan terkadang seseorang memperbanyak menggunakan air namun tidak tercapai toharoh yang wajib. Tidak tercapai toharoh yang wajib. Apabila menyempurnakan wudu itu tercapai dengan menggunakan air yang sedikit, maka inilah yang disyariatkan. Jadi menyempurnakan wudu dengan air yang sedikit. Inilah yang disyariatkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berwudu dengan air seukuran 1 mud. Dan beliau mandi dengan air seukuran 1 sok sampai 5 mud. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Dan 1 mud itu kurang lebih setengah liter air. Nabi berwudu dengan air setengah liter.
dan beliau mandi dengan air 1 sok sampai 5 mud, ya, kurang lebih 2 liter sampai 2,5 liter. Ya, inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boros dalam menggunakan air. Dan ingat para pendengar rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang boros dalam menggunakan air. Ya, khususnya ketika berwudu. Pernah suatu ketika beliau melewati sahabat Sa'ad yang sedang berwudu. Kemudian Nabi berkata, "Ma hadza sarafu?" Pemborosan apa ini? Sa'ad berkata, "Apakah di dalam wudu ada pemborosan?" Kata Nabi, "Na'am, ada pemborosan." "Wa in kunta ala nahrin jarin," walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Walaupun kita berada di sungai yang mengalir, kita tidak boleh berwudu dengan menggunakan air yang banyak atau ya poros dalam menggunakan air. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini mempunyai syawahid, mempunyai penguat-penguat. Kemudian dikabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu yakunu fi ummatihi may yata'adda fit tahur. Kelak ada di antara umatnya orang-orang yang melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam bersuci. Waqal, kemudian beliau bersabda, "Inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu walhan." Sesungguhnya pada wudu itu terdapat syaitan yang bernama walhan. Fattaku waswas alma. Kemudian kata beliau, maka berhati-hatilah terhadap perasaan waswas dalam menggunakan air. Berhati-hatilah ya terhadap perasaan waswas dalam menggunakan air. Ya, terkadang kita merasa kurang, ini airnya terlalu sedikit, kayaknya wudu saya tidak sah, wudu saya tidak sempurna. Hati-hati, ini waswas dari syaitan. Kemudian boros dalam menggunakan air dengan menyia-nyiakannya tanpa faidah, itu akan menjerumuskan dalam mafsadah yang lain. Banyak sekali kerusakan di dalamnya. Di antaranya ya, orang yang menggunakan banyak air, terkadang ia hanya bersandar pada banyaknya air. Yang dia perhatikan itu hanya banyaknya air, tanpa memperhatikan sampainya air ke anggota-anggota wudu. Sehingga terkadang sebagian anggota wudu tidak terkena air, sementara dia tidak mengetahuinya. Dia sudah wudu menggunakan banyak air, namun ternyata ya ada di antara anggota wudunya yang belum terkena air. Maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sempurna. Kalau wudunya tidak sempurna, tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah dan tidak sempurna. Kerusakan yang kedua, dikhawatirkan perbuatannya ini termasuk gulu, ya, berlebihan dalam ibadah. Karena wudu adalah ibadah. Apabila ibadah dimasuki oleh gulu, maka ibadah itu akan rusak. Kemudian qad yahdusu lahu al-waswas fi thaharah. Dia akan ditimpa waswas dalam bersuci. Disebabkan boros dalam menggunakan air. Kalau dia menggunakan air sedikit, dia merasa was-was, kayaknya wuduhnya ya tidak sempurna. Kayaknya wuduhnya tidak sempurna atau belum sempurna. Ini was-was dari syaitan. Para pendengar rahimakumullah, walhasil
seluruh kebaikan itu dengan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbaik dalam berwudu yaitu dengan menggunakan air yang sedikit, air yang cukup, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan, perkara-perkara yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua ya terhadap apa yang dicintai dan diridhoinya. Fa alaika ayyuhal muslim, maka wahai kaum muslimin, ya hendaknya kita semua bersungguh-sungguh berusaha agar wudu kita dan seluruh ibadah kita sesuai cara yang disyariatkan, tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi. Sebab kedua perkara ini, berlebihan dan mengurangi, dalam segala hal itu tercela. Ghulu dan taksir ini dalam segala hal tercela. Orang yang menggampangkan ibadah, ia akan mengurangi ibadah itu. Sementara orang yang berlebihan dalam ibadah, ia akan menambah apa yang bukan bagian darinya. Orang yang mengikuti sunnah Rasul dalam pelaksanaan ibadah, dialah yang memenuhi hak ibadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Ya Allah, perlihatkanlah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran, karuniakanlah kami untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, karuniakanlah kepada kami untuk menjauhinya. Janganlah Engkau jadikan keduanya samar bagi kami sehingga kami tersesat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.